Berjumpa lagi dengan saya Tani Anggraini dalam program Heboh Banget Pasti Heboh. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan telah berkomunikasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri terkait kasus Nur Hayati. Pada intinya, kata Mahfud MD, kedua lembaga tersebut berniat dan menghentikan status tersangka terhadap Nur Hayati. Mahfud juga mengatakan telah berbicara dengan Kabareskrim terkait mengenai teknis pencabutan status tersangka terhadap Nur Hayati, yakni antara menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan oleh Polri atau surat ketetapan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan. Dikutip dari Tribun News, Mahfud menduga secara formal prosedural kemungkinan pencabutan status tersangka terhadap Nur Hayati tidak salah. Namun kemudian substansi perkara tersebut yang dijadikan dasar pencabutan status tersangka tersebut. Di sisi lain, Mahfud menegaskan proses hukum terhadap kepala desa yang dilaporkan Nur Hayati akan tetap berjalan. Diberitakan sebelumnya, Kepolisian RI berencana menghentikan kasus Nur Hayati, seorang wanita yang ditetapkan sebagai tersangka selesai melaporkan kasus korupsi. Penghentian itu lantaran dinilai kurangnya alat bukti. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu memviralkan kasus Nur Hayati. Hal ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi Polri lebih lanjut. Agus menambahkan pihaknya tak segan berbenah jika ada tindakan yang salah dilakukan oleh Polri. Penghentian kasus Nur Hayati ini menjadi bukti bahwa Polri berani mengambil sikap atas kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Ya, untuk kasus Nur Hayati yang dijadikan tersangka karena melaporkan kepala desanya yang katanya akan bertemu saya dan berkirim surat kepada saya, maka saya sarankan untuk tidak usah ketemu saya lagi karena pesannya sudah sampai dan saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Bahkan saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan. Tinggal soal teknis kan, apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP2 gitu. Kalau SP3 itu artinya Kejaksaan mengembalikan ke Polri bahwa status tersangka itu belum bisa karena misalnya belum lengkap atau kurang jelas, sehingga nanti jadi P19 lalu SP3. Tapi bisa juga Kejaksaan menyatakan tidak tidak tepat sehingga dikeluarkan SKP 2. Bagi kita tidak terlalu penting yang mana, yang penting sekarang semangat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi, sehingga kita tidak mempersulit orang melaporkan menjadi takut karena karena terlambat lalu dianggap membiarkan, ikut serta merugikan negara karena membiarkan, atau misalnya karena dia lapornya tidak ke polisi atau kejaksaan melainkan melaporkan kepada badan permusyawaratan desa sehingga dia lalu diperiksa sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka karena membiarkan sampai 2 tahun misalnya. Mungkin formalitasnya itu tidak salah sih Polri maupun Kejaksaan Agung, formal prosedurnya, tetapi substansinya mungkin itu yang kemudian dilihat oleh Polri maupun Kejaksaan untuk berusaha dan kemungkinan akan hentikan perkara ini, penetapan tersangka. Sedangkan kadesnya tetap tersangka karena dia dilaporkan dan sudah punya alat bukti yang cukup. Ya. Tapi Nur Hayati, insya Allah saya sudah komunikasi dengan kedua institusi agar segera ditarikan jalan keluar, agar orang berani melapor sesuai dengan anjuran Presiden kepada seluruh masyarakat untuk berani melaporkan kalau ada yang
diduga melakukan korupsi dan cukup bukti. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.